Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang algoritma SVM atau support vektor mesin. Sebelum membahas tentang algoritma SVM lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan ilustrasi yang menggambarkan tentang SVM. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan klasifikasi terhadap benda di sekitar kita. Contohnya klasifikasi antar laki-laki dan perempuan, atau antar anjing dan kucing. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana komputer dapat melakukan klasifikasi seperti yang kita lakukan. Untuk memulai pembahasan kita, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu algoritma SVM. Komputer dapat melakukan klasifikasi dengan bantuan algoritma klasifikasi. Salah satunya yaitu algoritma SVM. Algoritma SVM pertama kali diperkenalkan oleh Boser, Guyon, dan Vapnik pada tahun 1992. SVM adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Sebelumnya, apa itu supervised? Supervised adalah algoritma yang digunakan dalam pengklasifikasian di mana komputer telah dilatih terlebih dahulu atau diajarkan apa saja ciri yang dapat membedakan suatu objek. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja SVM. Dalam SVM, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, support vectors. Support vectors adalah data yang memiliki jarak terdekat dari kelas yang berbeda. Nah, misalnya pada data klasifikasi kelinci dan kucing ini, support vektornya adalah 2 data tersebut. Yang kedua adalah hyperplane. Hyperplane merupakan garis pembatas antar support vektor. Contohnya seperti ini ya. Garis tersebut membatasi support vektor data kelinci dan support vektor data kucing. Yang terakhir adalah margin, yang merupakan jarak antar support vektor dengan hyperplane. Nah, margin ini harus kita maksimalkan untuk mengantisipasi terjadinya misklasifikasi. Contohnya pada hyperplane nomor 2. Ketika dimasukkan data baru, hyperplane nomor 2 ini salah mengklasifikasikan data kucing sebagai kelinci dan data kelinci sebagai kucing. Maka dari itu, kita gunakan hyperplane nomor 1 yang memiliki margin maksimum, sehingga mengantisipasi terjadinya misklasifikasi. Nah, bagaimana mencari dan menghitung margin maksimum tersebut? Masih ingat kan model persamaan linear Y sama dengan W dikali X plus B? Dengan data tadi yang mana support vektornya adalah sebagai berikut, kita bagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah data kelinci sebagai kelas 1 yang kita misalkan kategori kelasnya atau Y-nya sebagai -1. Nah, dari support vektor data kelinci ini dapat dibuat bidang pembatas untuk data kelinci dengan model linear yang disebutkan tadi. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. X1 yang mana merupakan support vektor dari data kelinci dikali W ditambah B sama dengan -1. Lalu data kucing sebagai kelas 2 yang kita misalkan kategori kelasnya atau Y-nya sebagai 1, sehingga dari support vektor kelas kucing dapat dibuat bidang pembatas untuk data kucing dengan model linear tadi didapatkan persamaan sebagai berikut. X1 yang merupakan support vektor dari data kucing dikali W ditambah B sama dengan 1. Dengan begitu didapatkan margin maksimumnya adalah X1 dikali W ditambah B sama dengan 0. Dari ilustrasi tersebut didapatkan XI dikali W ditambah B lebih besar sama dengan 1,
untuk YI sama dengan 1, yang mana artinya adalah cakupan dari kelas kucing, dan XI dikali W ditambah B kurang dari sama dengan -1 untuk YI sama dengan -1, yang mana merupakan cakupan dari pembatas kelas kelinci. Lalu bagaimana cara menghitung marginnya? Margin didapatkan dari selisih pembatas kelas 2 ke titik pusat dengan pembatas kelas 1 ke titik pusat. Dapat dituliskan sebagai berikut. 1 min B didapatkan dari persamaan pembatas kelas 2 dan -1 min B didapatkan dari persamaan pembatas kelas 1. Sehingga didapatkan nilai margin sebagai berikut. Nilai tersebut dimaksimalkan dengan memenuhi syarat cakupan pembatas tadi. Memaksimumkan 1 per nilai vektor W sama dengan meminimumkan nilai dari vektor W kuadrat. Maka rumus tadi dapat dirumuskan ulang menjadi 1 per 2 dikali nilai dari vektor W kuadrat dan didapatkanlah 1 per 2 dikali W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Rumus tersebut masih tetap harus memenuhi syarat cakupan pembatas tadi. Nah, rumus ini lebih mudah untuk dilakukan perhitungannya. Lalu bagaimana jika data tidak bisa diklasifikasikan dengan hyperplane linear? Kita dapat menggunakan fungsi kernel. Fungsi kernel nonlinear akan membagi data ke dalam ruang berdimensi tinggi. Sehingga data yang tidak bisa diklasifikasikan dengan hyperplane linear tersebut akan diklasifikasikan oleh bidang pada dimensi tersebut. Selanjutnya, untuk contoh studi kasus SVM linear, dapat kita lihat pada dataset berikut. Kita diminta untuk menentukan hyperplane-nya. Di sini kita punya titik X1, X2, dan juga kelasnya, yaitu Y, dan juga supervektor. Di bawah ini bentuk visualisasi datanya, di mana kita dapatkan dengan cara menggambarkan masing-masing dari pasangan titik-titik tadi, di mana ada 2 kelas, yaitu untuk titik yang warna abu-abu kita klasifikasikan ke dalam kelas 1, dan juga untuk yang biru kita klasifikasikan ke dalam kelas 1. Selanjutnya, karena ada 2 fitur tadi, ada 2 fitur atau 2 titik tadi X1 dan X2, maka W juga akan memiliki 2 fitur, yaitu W1 dan W2. Di sini formulasi yang kita gunakan, yaitu kita diminta atau diharuskan untuk meminimalkan nilai dari persamaan ini. Dan juga kita juga diminta untuk memasukkan atau mensubstitusikan X1, X2 atau nilai X tadi dan juga Y dalam persamaan ini dengan syarat YI kali W kali X tambah B bersama 1. Nah, I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Selanjutnya, kembali ke soal tadi, di mana I kita ada 2, yaitu X1 dan X2. Maka persamaan yang disyaratkan tadi kita dapatkan, yaitu YI kali dalam kurung W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah B besar sama 1. Karena I-nya ada 2, yaitu X1 dan X2. Selanjutnya, kita substitusikan masing-masing nilai dari X1 dan X2 ke dalam persamaan ini. Didapatkan seperti 4 persamaan di bawah. Dengan cara mensubstitusikan masing-masing ini, juga ini ke sini, dan juga ini ke sini. Akan kita dapatkan persamaan-persamaan tadi. 4 persamaan ini. Selanjutnya, setelah didapatkan 4 persamaan tadi, kita
kita harus mencari nilai dari masing-masing W1, W2, dan B. Dengan cara menjumlahkan masing-masing pasangan persamaan. Yang pertama kita jumlahkan persamaan 1 dan 3. Di sini W1 ditambah 1 sama dengan 2W1, W2 tambah min W2 sama dengan 0, B tambah min B sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi W1 sama dengan 1. Dan juga ini persamaan 2 dan 3, min W1 tambah W1 sama dengan 0, W2 tambah min W2 sama dengan 0, min B tambah min B sama dengan min 2B, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi min 2B sama dengan 2, maka B sama dengan 1. Dan juga seterusnya untuk persamaan 1 dan 2. Sehingga didapatkan persamaan garis hyperplane-nya. Tadi kan persamaannya W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah B sama dengan 0. Sehingga setelah kita dapatkan W1, W2, dan B tadi, kita substitusikan ke dalam masing-masing ini. Berarti kan X1 dikali 1, X2 dikali 1, dan B-nya kita ganti jadi min 1. Dapatkan X1 tambah X2 min 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1 kurang XI. Dan inilah persamaan garis hyperplane-nya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan persamaan garis tadi, kita gambarkan ke dalam titik koordinatnya. Di sini kita dapat menggambarkan titiknya dengan cara mensubstitusikan masing-masing pasangan titik X1 dan X2. Misalnya ini X1-nya min 2, maka X2-nya 1 kurang min 2, itu 1 plus 2, jadi 3, min 2,3. Min 2,3 berarti di sini, sekitar di sini. Dan selanjutnya X1-nya min 1, maka X2-nya sama dengan 1 kurang min 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, min 1,2. Jadi di sini. Selanjutnya 0. X2-nya 1 kurang 0, berarti 0,1. Dan juga X1-nya 1, maka X2-nya 1 kurang 1 sama dengan 0. Terakhir, X1-nya sama dengan 2, maka X2-nya 1 kurang 2 sama dengan min 1. Berarti titiknya 2, min 1. 2, min 1. Setelah kita dapatkan titik tadi, kita sambungkan masing-masing titiknya, sehingga kita mendapatkan garis hyperplane-nya. Garis yang mengklasifikasi dua kelas tadi. Selanjutnya, untuk lebih menjelaskannya, kita dapat mengujinya dengan beberapa data uji atau data testing. Di mana diketahui ada fx-nya sama dengan x1 tambah x2 kurang 1, dan ini persamaan kelasnya. Misal saja untuk data uji pertama, x1-nya 1 dan x2-nya 5, kita masukkan ke dalam persamaan kelas tadi, berarti 1 tambah 5 kurang 1, maka dia akan masuk ke dalam kelas plus 1 tadi, karena nilainya plus. Dan juga untuk ini, min 1 tambah 4, min 1 dan 4, kita masukkan ke dalam persamaan kelas tadi, min 1 tambah 4 kurang 1, sehingga dia masuk ke dalam kelas plus 1. Begitupun dengan data uji seterusnya. Misal saja yang ini yang kelima, kita masukkan 2, min 2 dan min 1, sehingga dia masuk ke dalam kelas min 1. Dan inilah garis hyperplane yang kita dapatkan dengan persamaan X2 sama dengan 1 kurang X1. Kelebihan dan kelemahan SVM. Kelebihan yang pertama yaitu generalisasi. Didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode untuk mengklasifikasikan suatu pattern.
yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Kemudian yang kedua yaitu curse of dimensionality. Didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter. Misal jumlah hidden neuron pada neural network, scoping kriteria dalam proses pembelajaran, dan sebagainya, dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibandingkan dengan dimensional ruang vektor data tersebut. Semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu feasibility, yaitu SVM dapat diimplementasikan relatif lebih mudah, karena proses penentuan support vektor dapat dirumuskan dalam KIPE problem quadratic programming. Kemudian kelemahan SVM yang pertama, yaitu kurang baik untuk data dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, SVM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan 2 kelas atau lebih. Namun demikian, masing-masing strategi ini memiliki kelemahan, sehingga dapat dikatakan penelitian dan pengembangan SVM pada multi-class problem masih merupakan tema penelitian yang masih terbuka. Baik, di sini kita akan melakukan praktek algoritma SVM. Pertama, kita buat sebuah data frame secara acak dengan 2 atribut dengan 1 label. Pertama, kita setkan sebuah standar untuk melakukan pengacakan agar ketika kita melakukan pengubahan data yang telah kita acak tidak selalu berubah-ubah. Jadi cukup sekali acak, data tersebut akan tetap menghasilkan data itu sendiri. Pertama, kita set seed dengan angka sebagai berikut, itu tergantung dari penggunanya. Kemudian kita buat matriks X dengan pengacakan sebanyak 40 kali dengan baris 20 serta kolom 2. Dan hasilnya seperti berikut. Menjadi beberapa sebuah titik koordinat. Kemudian kita buat labelnya, kita namai Y dengan nilai-nilai seperti berikut. Nilai-nilai label ini kita bagi menjadi -1 dengan 1 untuk masing-masing sebanyak 10 kali. Kemudian kita plotkan dan menjadi seperti ini. Data seperti ini akan sulit untuk dilakukan klasifikasi. Maka kita lakukan transformasi pada data dengan label Y sama dengan 1. Sehingga plotnya akan seperti ini. Data yang seperti ini akan kita gunakan sebagai data training. Kita buat data frame-nya dengan nama dat. Kemudian kita buat model SVM-nya melalui library E1071. Kita namai model linear menggunakan fungsi SVM dengan parameternya adalah formula. Y di sini sebagai atribut kelas, kemudian titik ini adalah sebuah pernyataan untuk menyatakan semua atribut yang ada di dalam data dat ini. Kemudian kita menggunakan model misalnya dalam bentuk linear. Kita plotkan jadi seperti ini. Apabila kita perhatikan, kita semerikan di sini menggunakan tipe SVM C classification atau cross tabulation classification. Kemudian dengan tipe linear. Kemudian kita akan menemukan support vektor sebanyak 10 dengan kelas pertama adalah 5 dan kelas kedua adalah 5. Kita dapat coba hitung di sini di mana X merupakan support vektor. Pada kelas min 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada kelas 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai yang dan titik yang berbentuk lingkaran ini adalah data yang telah terklasifikasi yang bukan merupakan support vektor. Kemudian kita buat model yang lain, misalnya radial, yang kita plotkan seperti berikut. Kemudian polinomial juga yang diplotkan seperti berikut. Selanjutnya adalah kita buat data baru yang akan dilakukan testing, yang kemudian kita akan melakukan prediksi melalui model data yang telah kita buat.
Kita ganti mode acaknya menjadi 100 ini, itu angkanya terserah kalian saja. Kemudian buat matriks X baru, Y barunya juga, kita buat data barunya dengan 16 baris dan 2 kolom. Ya, kemudian kita sebar -1 dan 1-nya secara rata sebanyak 8. Kemudian kita transformasikan dan kita plotkan menjadi seperti ini. Kita buat data frame-nya, dan ini dia. Terdapat 16 baris. Kemudian kita buat nilai-nilai prediksinya menggunakan model linear, radial, dan polinomial. Dengan kita menggunakan fungsi predict dengan parameternya model SVM yang telah kita buat, kemudian data yang akan kita uji untuk diprediksi. Dengan nama datanya adalah tes, dengan kolom 1 sampai kolom kedua. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Kita dapat melihat data aktual seperti ini, kemudian data prediksi dengan 3 model yang lainnya seperti berikut. Misal, data aktualnya adalah -1, maka prediksi dengan model linearnya -1 dan yang lainnya juga -1 menunjukkan prediksi ini dinilai benar. Kemudian kita lakukan hasil evaluasi dari model tersebut. Kita aktifkan dulu library Caret. Kita tunggu dulu. Kemudian kita gunakan fungsi confusion matrix. Dengan kita gunakan tabel dengan parameternya adalah nilai-nilai dari prediksi tersebut, dapat kita lihat di sini. Kemudian dengan atribut label yang ada pada kelas tes itu tadi. Kemudian kita tampilkan dan kita bandingkan. Di sini kita dapat melihat akurasi, sensitivitas, spesifikasi, recall, dan sebagainya. Misal, pada model linear di sini akurasinya menunjukkan 62,5%. Kemudian pada radial dan polinomial sama, yaitu 68,75%. Akurasi dari kedua model ini lebih tinggi. Kemudian kita bandingkan sensitivitasnya, dan ternyata sama, dan nilai-nilai yang lainnya juga sama, serta tabulasi bersilangnya juga sama. Berarti untuk prediksi ini kita lebih baik menggunakan model radial. Maksudnya prediksi pada data testing ini. Baik, berikutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan data lain. Misalnya saya mengambil data dari situs kaggle.com. Kemudian kita coba import data. Di sini terdapat 768 data dengan 9 kolom. Dengan kolomnya ini merupakan outcome berupa 1 dan 0. Data ini merupakan data-data wanita yang ada di suku Indian yang akan diuji apakah dia menderita diabetes atau tidak melalui 8 atribut ini, yaitu berapa kali dia pernah hamil, kadar glukosa, tekanan darah, dan sebagainya. Untuk 1, dia merupakan wanita penderita diabetes, sedangkan 0 sebaliknya. Kemudian kita lihat dulu jenis-jenis data, yaitu pada BMI serta diabetes pedigree function merupakan tipe data numerik, sedangkan yang lainnya adalah integer. Kemudian kita coba plotkan melalui 2 atribut numerik tersebut, yaitu BMI dan diabetes pedigree function, dan datanya seperti ini. Terlihat sulit bukan untuk dilakukan klasifikasi. Kemudian untuk datanya kita akan cek apakah ada nilai yang hilang atau tidak. Ternyata tidak ada. Kemudian summary-nya seperti berikut. Kemudian kita langsung saja melakukan permodelan SVM. Pertama kita buat dulu formulanya seperti yang telah kita lakukan tadi dengan Y dan titik. Namun di sini kita akan menggunakan fungsi seperti berikut. Misalnya kita ambil nama atribut dari data yang bernama data
dari atribut pertama sampai ke 8. Ini berguna untuk misalnya kita tidak menggunakan semua atribut untuk melakukan formulasinya. Dan jadi seperti ini outcome serta atribut pembandingnya adalah seperti ini. Kemudian kita langsung buat modelnya, di mana formulasinya adalah D, kemudian datanya data, kemudian kita gunakan model radial. Kita plotkan menjadi seperti berikut. Ternyata plot klasifikasinya sangat tidak menunjukkan klasifikasi tersebut karena kita hanya menggunakan 2 atribut. Padahal data tersebut kita akan menggunakan 8 atribut dan belum ada 6 atribut yang lainnya. Jadi visualisasi secara 2 dimensi ini tidak dapat dilakukan. Kemudian kita buat data training serta data testingnya. Kita akan mengambil 70% dari data tersebut sebagai data training, kemudian data tes, di mana data tersebut akan kita uji dari model yang telah dibentuk melalui data training sebanyak 30%. Sehingga training datanya kita akan mengambil 538 baris serta data tes untuk diuji adalah 230 baris. Kemudian kita akan membuat model SVM-nya, yaitu model linear, kemudian model radial, serta polinomial. Untuk yang model SVM, kita telah menemukan 294 support vector, kemudian untuk yang radial, serta yang radial 324, serta yang polinomial 316 support vector. Untuk menggunakan function summary, kita dapat mengetahui pada salah satu kelas kita menemukan berapa support vector serta kelas satunya terdapat berapa support vector. Kemudian kita hasilkan nilai-nilai prediksi dari ketiga model tersebut. Seperti ini, kemudian kita buat data frame baru yang terdiri dari hasil aktual, kemudian prediksi dari model linear, radial, serta polinomial. Seperti ini. Seperti yang kita lakukan pada data sebelumnya. Kemudian kita evaluasi dari tiap-tiap model. Dari evaluasi tersebut, kita akan membandingkan akurasi terlebih dahulu. Misalnya pada model linear memiliki tingkat akurasi 80,87%. Sedangkan radial adalah 77,83%, serta yang polinomial 96,03%. Di sini terlihat bahwa model polinomial memiliki tingkat akurasi yang tertinggi. Maaf ralat, untuk yang linear serta yang polinomial memiliki tingkat akurasi yang sama, yaitu 80,87%. Karena sama, kita akan membandingkan dua model tersebut melalui sensitivitasnya. Pada model polinomial, sensitivitasnya adalah 96,03%. Sedangkan pada linear, sensitivitasnya adalah 87,42%. Dan di sini untuk spesifikasinya lebih tinggi radial, yaitu 68,35, serta yang polinomial 51,90. Di sini kita tergantung kita akan menggunakan model yang seperti apa, karena hasil-hasilnya tersebut memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita akan mencoba praktik SVM dengan menggunakan aplikasi WK. Sebelumnya kita perlu menginstal terlebih dahulu package-nya melalui perintah tools, package manager, tunggu sampai jendelanya muncul. Nah, setelah muncul, pilih perintah all, lalu ketikkan yang akan kita cari, yaitu libsvm. Tekan enter. Nah, di sini muncul, kita pilih pada bagian libsvm, lalu tekan install.
Kebetulan di saya sudah terinstall, jadi tidak perlu install lagi. Jika belum, klik install, lalu tunggu proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, jendela ini dapat kita tutup. Lalu kita coba langsung ke datanya. Pertama, pilih Explore. Tunggu sampai jendelanya muncul. Setelah muncul, kita buka datanya. Pilih Open File. CSV. Nah, di sini saya sudah membagi data menjadi data train dan data test. Kita gunakan terlebih dahulu data trainnya. Ya, setelah itu, di sini sudah muncul atribut serta visualisasi dari datanya. Lalu pilih bagian classify. Kita pilih function libsvm. Nah, di sini saya akan mengubah kernel type-nya dari radial kita ubah menjadi linear. Lalu pilih OK. Setelah itu kita gunakan use training set. Lalu pilih labelnya outcome, klik start. Nah, setelah proses training selesai, kita simpan terlebih dahulu modelnya. Klik kanan, lalu pilih save model. Kita simpan di directory. Nah, simpan di sini linear. Save. Setelah model berhasil disimpan, kita load modelnya dengan cara klik kanan pada kotak ini, lalu pilih load model, pilih linear model yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu pilih model yang sudah kita load tadi, lalu pindah pada test option-nya, kita pilih bagian supply test set. Lalu kita set. Setelah muncul jendela baru, pilih open file. Pilih bagian diabetes test yang sudah saya sediakan sebelumnya. Open, lalu kelas atau labelnya kita pilih outcome. Close, setelah itu start. Nah, di sini sudah muncul hasil tesnya yang menunjukkan bahwa yang diklasifikasikan secara benar sebanyak 54 data atau 79% menunjukkan akurasinya. Lalu dapat kita coba lihat juga di matriksnya bahwa terdapat 11 data yang seharusnya masuk ke A tetapi diklasifikasikan ke B, dan 3 data yang seharusnya masuk klasifikasi B diklasifikasikan ke A. Maka tadi akurasinya sebesar 79,4 sekian.